Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Bapak Dr. Mukhlis Magister Agama, kemudian yang saya banggakan teman-teman S2 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena limpahan nikmat kepada kita yang berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena perjuangan beliau, karena tetesan keringat, tetesan darah beliau, kita semua bisa menikmati agama Islam hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, di sini saya selaku presentator dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi Organizational Performance atau biasa disebut dengan kinerja organisasi. Jadi, ketika kita berbicara tentang Organizational Performance atau kinerja organisasi, maka tidak akan lepas dengan namanya performance atau kinerja dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ketika kinerja dari para karyawan atau tenaga kerja tersebut bagus atau baik, maka akan menguntungkan perusahaan. Perusahaan akan lebih maju, berkembang, bahkan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Karena kinerja yang bagus maka akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang bagus dan tinggi, seperti itu. Kemudian dalam organizational performance ini ada beberapa tema-tema yang harus dipelajari. Yang pertama ada individual building, kemudian ada need assessment phase, kemudian ada competency based training and development, dan yang terakhir yaitu ada the evaluation phase. Yang pertama yaitu individual building. Jadi individual building ini bisa disebut juga dengan pengembangan individu atau perilaku individu, atau juga bisa disebut dengan pengembangan karakter dalam diri pribadi. Nah, jadi lingkungan organisasi individu itu adalah sesuatu yang membawa kemampuan, keyakinan pribadi, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu lainnya ke lingkungan yang baru. Kemudian, untuk mewujudkan perilaku dalam organisasi, maka harus membangun karakteristik individu yang berinteraksi atau berhubungan dengan karakteristik organisasi. Jadi, harus dalam diri pribadi tersebut atau dalam perilaku tersebut, maka harus membangun karakteristik individu dengan karakteristik organisasi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu setiap individu dalam organisasi itu memiliki perilaku yang berbeda. Jadi setiap tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu memiliki perilaku yang berbeda. Maka
Pimpinan atau manajer itu perlu memahami bagaimana perbedaan tersebut apakah dapat mempengaruhi kinerja dan perilaku dari para karyawan seperti itu. Nah, untuk menganalisis kinerja dan perbedaan individual, maka memerlukan pertimbangan. Yang pertama, karakteristik biografis, kemudian yang kedua kemampuan, yang ketiga kepribadian, dan yang terakhir pembelajaran atau belajar. Yang pertama yaitu karakteristik biografis. Karakteristik biografis ini meliputi yang pertama itu ada umur. Jadi, umur memiliki hubungan yang positif untuk tingkat keluar masuknya pegawai, kemudian produktivitas dan kepuasan kerja. Di mana umur semakin tua, maka semakin kecil juga untuk keluar dari suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada nomor 2 yaitu jenis kelamin. Jadi, dalam produktivitas kerja itu tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan seperti itu. Yang ketiga adalah status perkawinan. Jadi, dalam suatu riset itu ada yang menunjukkan bahwasanya kinerja pegawai yang belum menikah dan kinerja pegawai yang sudah menikah itu berbeda. Seperti itu. Jadi, kinerja atau karyawan yang sudah berkeluarga atau menikah biasanya tingkat absennya lebih rendah serta mengalami pergantian yang rendah dan juga cenderung lebih cepat puas daripada yang belum menikah karena tadi ada tuntutan keluarga seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu masa kerja. Jadi, masa kerja itu memiliki korelasi atau hubungan dengan produktivitas dan kepuasan kerja seperti itu. Nah, nomor 2 yaitu kemampuan itu ada 2 yaitu ada kemampuan intelektual dan kemampuan fisik seperti itu. Kemampuan intelektual itu kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan mental seperti dimensi yang membentuknya yaitu kemampuan numerik, pemahaman verbal, ingatan dan lain-lain. Sedangkan kemampuan fisik itu kemampuan untuk menjalankan tugas yang menuntut daya stamina, kecepatan dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu ada kepribadian. Nah, kepribadian merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain yang berbentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan dilihat oleh seseorang. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kepribadian seseorang seperti keturunan, lingkungan, dan faktor lain yaitu situasi seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran atau belajar. Jadi pembelajaran dalam perspektif perilaku keorganisasian adalah proses perubahan yang terjadi pada diri individu dalam tingkah laku karena pengalaman atau pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap need assessment phase atau analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan adalah penilaian kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian kegiatan ini sangat penting yang menjadi dasar untuk kegiatan lain seperti memilih metode pelatihan dan biaya pelatihan. Nah, kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena kompetensi organisasi tadi perlu didiagnosis atau diprediksi terlebih dahulu. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis kebutuhan tadi ada 3. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan organisasi, kemudian analisis kebutuhan tugas, dan yang terakhir analisis kebutuhan pegawai. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi dan mengetahui keterampilan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang kedua, analisis kebutuhan tugas yaitu tugas yang perlu dianalisis pada setiap posisi, dipelajari dari peran perilaku dan
dan informasi dari analisis posisi yang meliputi deskripsi pekerjaan, kemudian persyaratan tugas, dan standar pekerjaan. Yang nomor 3 yaitu analisis kebutuhan pegawai, yaitu menganalisis apakah karyawan tersebut memiliki keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan dalam penyusunan tugas. Jadi dari 3 analisis tersebut, maka jika dilaksanakan dengan baik, maka perusahaan dan karyawan sama-sama diuntungkan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap kompetensi based training and development, yaitu pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Jadi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi mengarah pada produktivitas karyawan yang tinggi, sehingga meningkatkan kualitas pada pekerjaan, juga mengarah pada kepuasan pelanggan dan organisasi lebih diuntungkan. Jadi, dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang berbasis kompetensi ini, maka sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan itu akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Dengan adanya penambahan pengetahuan tersebut, maka akan menambah kualitas dari SDM tersebut. Jadi kualitas kerja dan juga etos kerjanya lebih meningkat, mungkin lebih bertanggung jawab juga dalam setiap pekerjaan, seperti itu. Jadi di sini sama-sama diuntungkan. Nah, pelatihan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan. Nah, ada pelatihan dan pengembangan itu memiliki konsep yang sama, yaitu perluasan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Secara umum, kedua konsep tersebut bisa dibedakan berdasarkan tujuannya. Jika pelatihan lebih difokuskan pada meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas tertentu, dan pengembangan itu lebih difokuskan pada perluasan pengetahuan untuk pekerjaan di masa depan, seperti itu. Jadi dari tujuan itu bisa dibedakan ya antara pelatihan dan juga pengembangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada upaya pelatihan dan pengembangan didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pemilihan sumber daya manusia yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian, yang kedua yaitu keselarasan antara kebutuhan organisasi dan keterampilan tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi, seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu the evaluation phase atau tahap evaluasi. Menurut Tyler, istilah evaluasi ini merupakan proses yang menentukan sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai. Nah, evaluasi pekerjaan itu sendiri memiliki arti yaitu proses sistematis yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan. Nah, menilai sejauh mana karyawan tersebut telah mencapai tujuan yang telah disepakati dan bekerja sama untuk mengatasi kesulitan yang muncul. Nah, dari proses evaluasi pekerjaan ini, maka ada manfaatnya atau kegunaannya. Yang pertama yaitu menunjukkan nilai relatif pekerjaan di dalam perusahaan. Yang kedua, dapat meminimalkan ketidaksetaraan gaji. Yang ketiga, membantu menentukan sifat relatif dari pekerjaan baru. Nah, yang keempat, membantu dalam menyusun tingkat gaji untuk berbagai posisi. Dan yang terakhir yaitu membantu mempertahankan tingkat standar pekerjaan. Nah, dari hasil proses evaluasi tersebut, maka akan menghasilkan atau memiliki dampak seperti yang pertama. Adanya feedback
yang bersifat formal, teratur, dan dicatat yang ditujukan kepada karyawan. Yang kedua, dokumen untuk arsip pribadi yang digunakan untuk kenaikan pangkat. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menentukan bagaimana kinerja dapat ditingkatkan. Yang keempat, kesempatan untuk melihat apa itu kekuatan dan kesuksesan. Nah, yang kelima, informasi tentang pengembangan karyawan di masa depan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi proses dan prosedur yang tidak efektif dan berlebihan dalam suatu perusahaan. Nah, adapun langkah-langkah dari kegiatan evaluasi. Seperti yang pertama yaitu penetapan organisasi pelaksana. Yang kedua, pemilihan pekerjaan yang akan dinilai. Dan yang ketiga yaitu membuat analisis pekerjaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi kerja. Nah, yang pertama tadi kan penetapan organisasi pelaksana. Jadi, dari sini itu bisa diketahui bagian unit mana di dalam perusahaan yang dipertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Mungkin bisa bagian produksi, personalia, atau bagian-bagian lain dalam perusahaan seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua itu ada pemilihan pekerjaan yang akan dinilai. Jadi sebelum pekerjaan tersebut dinilai maka perlu adanya pemilihan pekerjaan. Dengan pemilihan tersebut maka kita akan mengetahui apakah pekerjaan tersebut bisa dinilai dengan baik. Jadi bisa memilih dari pekerjaan yang atas sampai pekerjaan yang bawah ataupun pekerjaan yang bawah ke yang atas seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu membuat analisis pekerjaan. Proses tahapan ini berhubungan dengan kegiatan mencari dan menemukan informasi tentang pekerjaan seperti nama pekerjaan, nama atasan, alat atau perlengkapan yang digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi kerja. Nah, terakhir ini, tahapan ini atau langkah ini, itu jika dilaksanakan dengan baik, seperti menggunakan cara di ranking, jadi pegawai atau tenaga kerja dalam perusahaan atau organisasi jika menggunakan cara atau sistem di ranking maka akan membuat pekerja yang lain semangat atau termotivasi agar lebih memiliki kualitas kerja yang bagus seperti itu. Jadi seakan-akan akan berlomba dalam memperbaiki kualitas kinerja masing-masing sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.